Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trader Indonesia. Oke, di dalam video kali ini kita akan melakukan pick a card reading atau pilih kartu seperti biasanya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general reading ya. Jadi energinya bisa resonate, bisa tidak, itu tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Jika memang dirasa resonate, berarti otomatis energinya untuk kalian. Jika dirasa tidak resonate, berarti otomatis energinya untuk orang lain. Jadi bukan untuk kalian. Dan bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Jadi apapun hasil readingan kali ini, jangan ditelan bulat-bulat, itu namanya tidak bijaksana. Alangkah baiknya kita ambil aja sisi positifnya dan kita buang jauh-jauh sisi negatifnya. Kita anggap aja sisi negatifnya itu sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih bagus lagi. Nah, oke teman-teman sahabat lover semuanya. Sebelum kita lanjutkan lagi ke pick a card reading, alangkah baiknya teman-teman sapa Tuhan terlebih dahulu dengan cara berdoa, minta agar hasil readingan kali ini diberikan pencerahan sehingga hasilnya pun juga bisa resonate sama kalian. So, untuk tema video kali ini yaitu apa yang saat ini ia pikirkan selanjutnya terhadap hubungan kamu. Jadi, buat kalian semuanya yang merasa penasaran, terus ikuti pick a card reading kali ini, jangan di-skip videonya biar kalian semuanya paham langkah awal hingga akhir kita melakukan pick a card reading kali ini. Oke, di sini untuk opening card, Clarissa menggunakan kartu oracle seperti biasanya. Jadi seperti ini ya. Oke, langsung saja. Apa yang saat ini ia pikirkan untuk hubungan kamu selanjutnya? Kita shuffle sampai kita benar-benar menemukan kartu yang energinya sesuai sama kita ya. Oke. Oke, ada kartu You Are Safe. Sebentar. Nah, oke teman-teman semuanya, di sini Clarissa udah menebarkan 3 pilihan kartu yang berbeda dan dimana tiap masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda pula. Dan di sini kalian pilih aja gambar mana yang menurut kalian itu sesuai dengan kata hati kalian atau yang paling yakin ya, kalian tuh pilih yang mana. Dan jika dirasa kalian masih bingung gitu, kalian bisa memilih gitu ya, yang menurut kalian gambar mana yang bagus. Jadi seperti itu. Karena ini juga sifatnya general reading, jadi teman-teman bisa banget memilih lebih dari satu kartu. Misalnya teman-teman memilih kartu nomor 2, teman-teman juga bisa memilih kartu nomor 1 ataupun nomor 3. Itu sah-sah saja karena ini general reading, fun reading. Dan buat teman-teman yang membutuhkan waktu lebih panjang untuk memilih, kalian bisa pause video ini sampai kalian bisa benar-benar yakin akan pilihan kalian. Oke? Dan yang udah merasa memiliki pilihan kartu, sekarang saatnya Clarissa reading dari urutan kartu yang nomor 1 terlebih dahulu. Oke. Apa yang saat ini sedang ia pikirkan untuk hubungan kamu ke depannya? Kalau di sini dilihat dari kartu oracle-nya ya. Kamu itu berharap gitu ya. Kamu dan dia mungkin saling peka satu sama lain. Kamu dan dia itu saling hubungannya itu biar lebih hangat lagi itu seperti gimana gitu. Jadi kayak orang ini tuh kedepannya tuh lagi memikirkan gitu ya, bagaimana biar hubungan kamu dan dia yang selama ini tuh kayak semakin lama yang terjadi itu bukan malah semakin hangat, bukan semakin romantis gitu, tapi malah semakin dingin gitu. Dan di sini orang ini memang sedang saat ini pun detik ini juga orang itu sedang memikirkan hal tersebut. Karena yang aku lihat gitu ya, orang ini sangat sedih sebenarnya gitu ya, merasa sedih karena ia berpikir bahwa hubungan yang selama ini ia pertahankan gitu ya, tetapi kok lama-lama itu kayak semacam nggak ada rasa satu sama lain gitu, kayak mungkin komunikasinya kurang, terus kepekaannya kurang, saling pedulinya kurang, saling memperhatikannya kurang gitu. Nah, orang ini saat itu memang sedang berpikir keras banget gitu ya untuk memecahkan suatu masalahnya. Memecahkan suatu masalah itu begini,
maksudnya gimana nih gitu ya, agar kita kedepannya itu bisa istilahnya bisa komunikasinya terjalin lebih hangat lagi, bisa saling memperdulikan satu sama lain, atau bahkan eh, lebih sering gitu ya, memberikan perhatian satu sama lain. Karena di sini yang aku lihat gitu ya, di hubungan kalian itu energinya sangat begitu dingin, satu sama lain di antara kalian itu saling merasa kesepian gitu ya. Kalian memiliki seorang kekasih tetapi hati kalian merasa kosong, yang udah seperti itu. Dan di sini juga sempat gitu ya, ada salah satu di antara kalian itu berpikir gitu ya, ini hubungan tuh enaknya dipertahankan atau ditinggalkan, jadi seperti itu. Tetapi di sini eh saat ini dia berpikir gitu ya, dia berpikir mencari jalan keluar gitu. Jadi kayak mungkin nanti akan datang suatu momen di mana kamu akan dipertemukan sama dia, sama pertemuan yang benar-benar serius gitu. Dan pertemuan serius tersebut apa? Ini semata-mata untuk kebaikan hubungan kalian ke depannya. Jadi seperti itu. Jadi kayak istilahnya itu, ini gimana nih, masa kita mau gini-gini aja gitu ya. Ini gimana nih, kita pertahankan atau gimana, nanti kalian akan dipertemukan hal yang seperti itu. Dan di sini sebenarnya kamu juga ingin sih mempertahankan hubungan ini gitu, kamu itu sebenarnya ingin gitu, tetapi yang kayak bener-bener kayak kamu serba salah gitu. Kamu pengen ketemu sama dia mungkin karena takut gengsi kamu, atau mungkin karena gimana gitu ya. Masa iya gitu, kalau misalnya kamu seorang cewek gitu ya, masa cewek ngajak ketemu dia duluan gitu. Terus di sini juga sebenarnya dia juga menanti gitu ya, menanti mungkin saat yang pas, momen yang pas gitu ya, pengen ngobrol secara empat mata sama kamu, yang benar-benar di tempat yang merasa tenang gitu ya, tempat yang benar-benar hening banget gitu ya, sehingga kayak ngobrolnya tuh biar enak, biar nggak terbata-bata, biar nggak tergesa-gesa gitu. Jadi kayak benar-benar obrolan dari heart to heart, dari hati satu sama lain. Terus di sini harapan dia sebenarnya untuk memperbaiki hubungan kamu saat ini tuh sangat tinggi gitu. Dan di sini juga lebih baik gitu ya, jangan pernah saling menyalahkan satu sama lain, tetapi saling menyadari kesalahan satu sama lain. Itu yang harus kalian terapkan. Dan di sini energinya sebenarnya bagus gitu ya. Dari backgroundnya sendiri di sini itu akan ada gitu ya. Mungkin setelah kamu melewati hal ini gitu ya, ya kamu akan segera, masalah kamu itu akan segera terpecahkan gitu. Kamu akan kembali hangat dan romantis lagi seperti dua angsa ini yang menanti kamu gitu. Tinggal ya ini porsinya ke depannya gitu. Tinggal istilahnya dari kalian masing-masing gitu. Kalian mau mempertahankan atau tetap gitu ya, hubungan kalian seperti gini-gini aja ke depannya. Dan di sini juga akan ada momen gitu ya, dimana hasil dari buah kesabaran kamu yang sedang diuji saat ini gitu ya terhadap hubungan kamu akan merasa hati kamu happy lagi, akan merasa berbunga-bunga lagi, dan kamu merasa lega bahwa segala kesulitan akhirnya bisa kamu lalui. Oke, sekarang coba Clarissa readingkan dari versi tarotnya, kira-kira mampu memberikan gambaran dan pencerahan apa ya. Yang saat ini pikirkan untuk hubungan kamu ke depannya. Oke, kita shuffle dulu. Kartunya keluar satu. Ada kartu di Tower. Oke, kartunya kebuka satu lagi. Ada kartu The Devil. Ada kartu Queen. Open. Ada kartu Strength.
King of Pentacle, ada kartu Wheel of Fortune, oke. Yes. Oke, sekarang coba Clarissa tarik energi teman-teman semuanya secara kolektif dan aku ambil energi dari kartu tarot ini. Kira-kira mampu memberikan gambaran dan pencerahan apa? Ya, kalau di sini yang aku lihat ada kartu The Tower. Ya, ada unsur The Tower-nya ini sebenarnya itu yang kayak gini. Sebenarnya kayak kalian tuh merasa bahwa hubungan kamu yang sekarang itu sepertinya kayak mustahil untuk diperbaiki, dan kayak bahkan kamu tuh sempat gitu ya merasakan bahwa hubungan kamu ini udah merasa hancur berkeping-keping, udah merasa tidak sesuai dengan harapan kalian, udah merasa bahwa hubungan yang kamu jalani saat ini gitu ya, bahwa ini kayak udah menghancurkan hati kamu udah terpecah belah berkeping-keping, jadi seperti itu. Tetapi di sini yang kulihat karena sebenarnya keinginan kamu untuk mempertahankan hubungan ini tuh sangat tinggi, walaupun sepertinya hal itu kayak sangat mustahil untuk kamu pertahankan gitu ya. Dan di sini juga harapan dia pun sama seperti kamu, dia juga ingin mempertahankan hubungan ini, kalau bisa menyelamatkan gitu ya, menyelamatkan hubungan ini dari kerusakan dan kehancuran ini gitu. Dan alhasil gitu ya, setelah dia memikirkan hal itu saat ini gitu ya, saat ini juga dia sedang memikirkan bagaimana caranya aku dan istilahnya kamu dan dia bisa bersatu kembali gitu ya. Yang kulihat sih kedepannya itu kamu akan memulai lagi gitu ya. Mungkin setelah kamu terjadi masalah sama dia, kamu mencoba menjelaskan satu sama lain, dia pun juga akan menjelaskan gitu ya. Mungkin dari situ kalian itu akan istilahnya kembali lagi, riset hubungan lagi dari nol gitu. Tetapi itu tidak masalah menurut aku, karena semata-mata juga untuk kebaikan kalian bersama. Sebenarnya kalau di sini sih inti dari permasalahannya sebenarnya simpel, sebenarnya kurangnya dari komunikasi aja, kurangnya kepekaan satu sama lain, dan kurangnya rasa perhatian yang sehingga membuat hubungan kalian itu merasa dingin, yang boleh seperti itu. Terus di sini sebenarnya kamu saat ini pun udah cukup bersabar gitu ya menghadapi semua problem, semua masalah, semua cobaan gitu. Dan kamu mencoba gitu ya mendinginkan atau menghiling pikiran kamu sendiri gitu ya. Kamu sebenarnya udah merasa capek gitu ya, pikiran kamu udah merasa tegang ya. Kamu berusaha berdoa sama Tuhan gitu ya, berdoa sama Tuhan agar kamu diberikan langkah mana yang menurut Tuhan itu terbaik gitu. Dan di sini yang kulihat Tuhan pun sepertinya itu memberikan jawaban yang sama gitu. Tuhan pun menginginkan kalian itu bisa mempertahankan hubungan yang saat ini, yang kamu jalani saat ini. Karena jika dilihat gitu ya, flashback ke belakang, kamu sama dia itu udah banyak melewati rintangan gitu. Udah mulai yang kayak kamu dipertemukan sama masalah, ribut, bersatu lagi, berantem lagi, yang kamu susah seneng bareng, itu kalian udah melewati semuanya gitu. Dan di sini yang aku lihat, kamu juga sempat gitu ya berpikiran ingin meninggalkan cinta yang terjadi saat ini gitu. Istilahnya lari dari kenyataan. Mungkin dari dia juga pernah pemikiran sama kayak kamu gitu. Tapi di sini karena memang energi kalian itu udah sama-sama kuat gitu ya, walaupun posisinya dingin gitu, tapi energi kalian udah benar-benar kuat gitu ya. Akhirnya yang aku lihat ya kalian mau mengambil keputusan istilahnya lari dari kenyataan atau ingin bubar gitu ya. Kalian masih memikirkan dua kali gitu, sepertinya hati kalian tuh masih belum rela gitu. Terus di sini hasil dari buah kesabaran tersebut, hasil dari istilahnya kamu udah berhasil mendamaikan gitu, istilahnya mendamaikan
istilahnya hubungan kamu dan dia yang sedang memanas saat ini gitu ya. Yang terjadi ya kamu akan merasa bahagia lagi gitu, kamu akan merasa lega dan hati kamu merasa berbunga-bunga lagi gitu, karena di sini sejatinya gitu ya, yang aku lihat hati kalian satu sama lain tuh sepertinya kayak ada yang nuntun gitu, kayak hati kalian tuh benar-benar ada yang nuntun untuk kalian bisa bersatu lagi gitu. Ya memang udah bawaan dari sononya gitu, jadi udah nggak bisa ditolak lagi gitu. Dan di sini apa yang harus kamu lakukan gitu ya, ya ikuti kata hati tersebut. Apabila kata hati tersebut mengatakan hal baik, ya udah ikuti aja gitu, karena bagaimanapun juga manusia itu sebenarnya itu kalau kita aslinya cuma jasad gitu, sebenarnya di dalam tubuh kita itu masih ada roh, dan roh tersebut itu yang sebenarnya itu yang istilahnya itu alam bawah sadar kita yang mengatakan hal yang benar gitu. Pasti apabila kita melakukan suatu kesalahan gitu ya, pasti kita akan merasakan bimbang, suatu keraguan, ketakutan gitu. Tetapi apabila kita merasa tenang, enjoy, yakin bahwa kedepannya itu baik, bagus, berarti roh tubuh kamu gitu itu mengatakan sejalan dengan pemikiran kamu. Jadi seperti itu. Dan di sini ada kartu King of Pentacle. Ya, memang sih terkadang kesibukan kalian satu sama lain itu yang membuat hubungan kalian itu sama-sama lupa gitu. Kalian sama-sama lupa tanggung jawab bahwa kalian saat itu memiliki pasangan, baik itu dia, si doi ataupun kamu gitu. Terkadang saking sibuknya kerja, saking sibuknya apa, lupa akan kewajiban gitu ya, untuk saling memperhatikan, saling memberikan support gitu. Tiba-tiba datang pulang kerja, teleponan pas posisi kamu sama dia sama-sama capek gitu ya, terus ngobrol sehingga menimbulkan suatu selisih paham lagi, dan akhirnya kayak ya berantem, terus kayak membuat hubungan kamu malah semakin dingin gitu. Sebenarnya di sini bagus untuk kedepannya gitu, karena ada kartu Wheel of Fortune ya, yang artinya itu harapan baik yang besar itu akan terjadi di sini. Jadi kalau misalnya antara hati kamu dan hati dia benar-benar sinkron, ingin mempertahankan, ya udah gitu, sama-sama ikuti kata hati kalian masing-masing. Karena apabila kalian tidak segera menyelesaikan masalah ini gitu, ya sampai lebaran janda pun gitu istilahnya itu, ya kalian ya tetap gitu akan gini-gini aja gitu. Tapi apabila kalian mau memperbaiki gitu ya dari sekarang juga gitu, nggak usah menunda-nunda waktu, nggak usah yang kayak bener-bener nunggu-nunggu yang kayak sama-sama takut gengsi, takut apa, ego atau apa. Ya kalian akan kedepannya hubungan kalian akan kembali lagi indah gitu ya. Dan kayak kalian tuh beranggapan bahwa hubungan yang kalian jalani kedepannya itu menjadi suatu perjalanan cinta yang begitu indah gitu. Dan di sini baik kamu maupun dia gitu ya, sama-sama flashback ke belakang, saling mengoreksi kesalahan satu sama lain. Apa yang sebenarnya membuat hubungan kalian itu menjadi dingin, menjadi renggang gitu, itu apa gitu. Kalian sama-sama mencari permecahan masalahnya. Dan di sini yang kulihat untuk saat ini energinya masih dingin gitu, karena mungkin gitu ya, kalian masih belum dipertemukan secara langsung gitu. Kalau masih bicara dalam segi komunikasi gitu, hati kalian satu sama lain belum bisa tersentuh gitu. Tetapi kalau misalnya kamu udah berbicara gitu, berhadapan dari mata turun ke hati, itu lain ceritanya gitu. Jadi bisa lebih menyentuh. Jadi saran di sini gitu ya, pertahankan cinta yang ada gitu. Belum tentu kalian mendapatkan seseorang yang baru rasanya akan sama seperti yang sekarang. Jadi seperti itu. So lebih baik pikirkan matang-matang, pikirkan bahwa kedepannya hubungan kamu akan bahagia. Lawang dulu aja pertama ketemu bisa bahagia, kok malah kedepannya malah semakin dingin gitu, kan aneh ceritanya. Jadi harus kalau bisa gitu ya, awal pertama ketemu kamu happy, ya endingnya kamu harus jauh bisa lebih happy. Bahkan malah kalau misalnya hubungan kamu yang udah kamu jalin semakin lama gitu ya, kamu seharusnya malah cinta kamu semakin kuat, bukan malah semakin rapuh. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Untuk teman-teman yang memilih kartu nomor 2, ini agak flu aku teman-teman, jadi maaf ya kalau misalnya suaranya agak
bingseng atau agak bindeng gitu, soalnya ya memang apa ya, hawanya mungkin ya. Jadi di tempat ini sedikit cerita ya. Jadi di tempat aku itu kan Kota Malang. Kota Malang itu biasanya terkenal adem gitu. Dan entah kenapa gitu ya. Mungkin pergantian musim juga gitu ya. Akhir-akhir itu kayak panas banget, kayak hawanya Surabaya. Bener banget panas. Oke, lanjut lagi pada topik. Sedikit cerita tadi dari aku, nggak apa-apa lah ya. Sedikit curhatan. Wah, kalau di sini yang aku lihat, apa yang saat ini sedang dia pikirkan untuk hubungan kamu ke depannya. Kalau di sini yang aku lihat, orang ini saat ini sedang membuat atau membuat suatu rencana yang indah gitu ya. Rencana tersebut mungkin berhubungan dengan bau-bau pesta, entah itu pesta pernikahan, pesta pertunangan, entah itu menyatakan cinta dia sama kamu kalau belum merasa jadian gitu ya, bisa saja seperti itu, atau mungkin bahkan atau menyiapkan pesta ulang tahun tetapi bukan di tahun ini gitu ya, yang ia pikirkan ya setelah pandemi ini berakhir. Orang ini yang terlihat saat ini sedang giat-giatnya istilahnya bekerja gitu ya. Dia berharap mendapatkan karir yang cemerlang, dia bekerja mati-matian untuk menggapai angan-angan yang selama ini ada di benak dia. Jadi seperti itu. Angan-angan apa sih yang ada di benak dia? Pasti kalian penasaran itu ya. Nah di sini keinginan dia itu banyak gitu ya. Salah satunya itu ingin memiliki kamu seutuhnya. Di sini yang kulihat seperti itu. Dan orang ini memang tipe orang yang basically dia itu orangnya sabar, dia itu orangnya lembut, nggak bisa main kasar gitu ya. Jadi benar-benar apabila ada sesuatu yang sekiranya di dalam hati dia itu kayak belum terlaksanakan gitu, ya dia akan berusaha keras bagaimana caranya untuk mendapatkan hal tersebut gitu. Dan di sini kamu sangat enjoy sih sebenarnya, sangat happy. Bisa bisa menjalin hubungan asmara dengan dia karena kamu merasakan seperti menjadi orang yang paling spesial gitu di mata dia. Dan di sini juga yang kulihat walaupun orangnya itu bukan tipe orang yang dari segi umur physically ya, dari segi umur bukan orang yang tua-tua banget gitu, tapi orang ini tuh cukup dewasa pemikirannya, karena banyak juga sekarang itu orang yang bagaimana ya, maksudnya tidak menjudge gitu ya, maaf, maksudnya tidak menjudge siapapun, tidak menjudge dari kalangan umur berapa, tidak gitu ya. Maksud itu banyak juga orang yang usianya itu misalnya tuh tua, tetapi dari segi pemikiran dia itu belum bisa dikatakan dewasa secara 100%. Dan orang ini yang aku bilang gitu ya, kalau dari segi umur sih sebenarnya bukan tipe orang yang tua-tua banget gitu, tetapi orang ini mampu berpikir dewasa gitu ya. Apa yang harus dia lakukan setelah dia melamar kamu, terus apa yang harus dia lakukan setelah dia sudah menikah dengan kamu, apa yang harus dia lakukan setelah dia punya anak kelak gitu. Jadi dia udah memiliki pemikiran tersebut, walaupun sebenarnya dia masih belum ada ikatan pernikahan gitu ya. Dan rencana dia juga banyak gitu ya. Dia mungkin kayak pengen mungkin pemikiran ya, mungkin kayak gini loh. Yang aku lihat itu antara kamu dan dia sebenarnya itu memiliki satu pemikiran yang sama, banyak kesamaan satu di antara yang lain gitu. Jadi kayak mungkin orang ini tuh pengen juga misalnya kelak gitu ya, setelah menikah dengan kamu dia pengen punya rumah sendiri gitu. Ya, misalnya dia pengen bahagiain kamu gitu. Bahkan dia juga sempat menawari gitu ya, kayak ya kalau misalnya kamu nanti misalnya udah menikah dengan aku gitu ya, kamu pengen bulan madu kemana, atau istilahnya tuh ada nggak tempat yang pengen kamu tuju gitu setelah kamu menikah dengan dia gitu. Terus juga di sini dia sih bukan tipe orang yang banyak berkata-kata yang aku lihat.
Dan orang ini lebih banyak apa ya, menunjukkan fakta. Maaf ya teman-teman, bener-bener suara aku udah kayak bener-bener hancur nih gitu ya. Jadi kayak bener-bener flu menghancurkan segalanya. Jadi maaf banget kalau misalnya suaranya ada noise terganggu. Oke. Terus di sini juga dia tuh berharap gitu ya, segala langkah dia, segala hal yang ia kerjakan, terutama di bidang karir dia gitu ya, diberkati sama Tuhan gitu. Maksudnya tuh gitu. Dia berharap bahwa usaha yang ia lakukan saat ini itu tidak sia-sia dan membuahkan hasil. Sehingga itu yang kayak semacam kalau misalnya kamu dan dia diharuskan untuk menikah, bisa mencukupi semua kebutuhan atau segala sesuatu keinginan yang kamu harapkan. Jadi seperti itu. Dan orangnya juga tipe orang yang smart, bukan tipe orang yang maksudnya itu sembarangan dalam mengambil keputusan gitu. Jadi kayak apapun langkah yang ingin ia ambil gitu ya, ia berusaha gitu, berpikir dari pikiran dia. Jadi bukan dari asal mengikuti. Kan biasanya ada orang yang cuma bermodalkan, maksudnya tuh ngikuti cuma dari modal kata hati doang gitu. Tetapi kalau orang itu benar-benar ia sinkronkan gitu, kata hati dan pemikiran dia, sehingga kedepannya gitu ya, tidak ada hal yang ia sesali gitu terhadap keputusan yang ia ambil gitu. Karena orang ini juga selain orangnya seperti itu, orangnya juga bijaksana juga gitu. Istilahnya cukuplah gitu kan, misalnya dia diharuskan untuk menikah gitu. Sekarang coba Clarissa lihat untuk kartu versi tarotnya, kira-kira mampu memberikan gambaran dan pencerahan apa ya. Bagus sih energinya. Yang kulihat sangat bagus. Oke, aku shuffle dulu. Sampai oke, kartunya keluar. Ada kartu Ace of Swords, ada kartu The Star, ada kartu Pack of Pen, oke, ada kartu The World juga. Kartu apa ini? Tentacle. Oke, ada kartu King of Swords. Ada kartu Queen of Wands. Bagus sih. Sekarang coba Clarissa lihat untuk kartu versi tarotnya, kira-kira mampu memberikan gambaran dan pencerahan apa ya. Kalau di sini yang aku lihat sih, ya orang ini tuh yang kulihat memang yang saat ini ia pikirkan itu semata-mata untuk masa depan kamu dan dia kelak gitu ya. Jadi benar-benar ia pikirkan saat ini gitu. Karena terkadang itu ada orang yang mungkin masih muda usianya, dia itu mikir seneng-seneng yang untuk saat ini gitu, tetapi yang untuk jangka panjangnya tidak ia pikirkan. Dan orang ini tuh saat ini udah memikirkan hal tersebut gitu. Dan di sini dia berjuang mati-matian gitu ya. Istilahnya walaupun panas, kehujanan, mandi keringat itu tak masalah gitu. Yang penting yang selama ini menjadi angan-angan, bintang yang selama ini tuh kayak istilahnya susah digapai, itu biar bisa tercapai itu seperti apa, ya udah gitu. Dia berusaha menunjukkan gitu dengan segenap tenaga dan pemikiran dia
dia bekerja keras gitu. Dan di sini orang ini gitu ya, mungkin yang aku lihat karena mungkin dia pekerja keras gitu ya, karena orang ini juga tipe orang yang istilahnya itu kalau bekerja itu tidak setengah-setengah gitu ya. Ya akan ada suatu prestasi yang akan ia capai, dan hal tersebut yang kayak semacam merubah gitu ya, eh, merubah status sosial dia gitu, atau bisa merubah istilahnya itu, merubah keuangan dia gitu, yang semula mungkin sebenarnya udah cukup gitu ya, dan untuk kedepannya bisa lebih-lebih jadi seperti itu. Dan dia sangat merasa bersyukur gitu, akan mengucapkan syukur sama Tuhan sekaligus berterima kasih sama kamu, karena orang yang selama ini udah mendukung dia itu kamu gitu, yang bisa sampai saat ini. Terus di sini setelah hal itu udah berhasil ia capai gitu ya, di sini ada kartu Pack of Wands. Dia akan dipertemukan di dalam suatu titik fokus utama dan tujuan dia gitu. Fokus tujuan utama dia apa gitu? Ya mungkin kamu saat ini tuh sedang memiliki keinginan gitu ya, keinginan yang sebelumnya itu belum pernah tercapai gitu. Dan setelah itu kedepannya ya dia akan mewujudkan hal tersebut gitu. Yang istilahnya itu dia pingin membuat kamu itu merasa bahagia gitu. Walaupun sederhana tetapi terlihat kalau misalnya kamu itu bisa bikin bahagia gitu. Dari hal yang sederhana pun istilahnya biar kamu merasa bahagia itu seperti apa gitu. Dan di sini juga yang aku lihat orangnya banyak membantu hal gitu ya sama kamu. Orang ini tuh banyak banget membantu kesulitan di saat kamu merasa kesulitan gitu, banyak banget itu. Mulai dari mungkin salah satunya materi, mungkin tenaga, mungkin pikiran gitu. Ya sering gitu mengatakan, istilahnya memberikan solusi gitu, memberikan solusi yang pasti terhadap kamu. Dan sebenarnya kamu juga banyak merasa nggak enak sih sama dia gitu, karena dia udah keseringan bantu kamu gitu. Istilahnya kan kamu belum sah menjadi apa-apanya gitu, tapi dia udah banyak memberikan bantuan sama kamu gitu. Tapi di sini karena sejatinya dia itu udah merasa yakin bahwa kamu itu cinta dia gitu, ya tidak ada keraguan lagi gitu. Bahkan yang aku lihat, walaupun kamu belum menikah gitu ya, dia itu udah beranggapan bahwa kamu itu udah pasangan resmi, yang boleh seperti itu. Dan di sini ada kartu The World. Ya kartu The World ini kartu yang bagus gitu ya. Disinilah gitu ya, disinilah mungkin saat kamu menikah dengan dia kelak gitu ya, disinilah akan terjadi suatu titik gitu ya, suatu titik kesuksesan, keberhasilan yang benar-benar yang kamu damba-dambakan selama ini gitu. Jadi kayak segala keinginan kamu gitu ya. Jadi di sini tuh kayak pencapaiannya itu bukan lebih ke dari sisi materi doang, tetapi ya kayak benar-benar kebahagiaan yang kayak kebahagiaan cinta yang seutuhnya menurut aku. Dan itu yang kayak membuat kamu merasa sangat bersyukur sama Tuhan gitu. Dan di sini yang aku lihat ya, kamu tetap bersabar gitu ya, walaupun hal tersebut belum terjadi. Kamu harus tetap bersabar, karena bagaimanapun juga sesuatu yang indah itu dilalui berdasarkan proses terlebih dahulu. Jadi tidak ada sesuatu yang indah itu datang langsung instan gitu. Tetapi kalian tahu sendiri gitu, sesuatu yang instan itu pasti rasanya tidak enak gitu. Dan di sini juga yang kulihat, kamu sendiri juga sudah melihat gitu ya, perjuangan yang udah ia lakukan untuk kebaikan hubungan kalian berdua. Dan kamu juga mampu melihat gitu ya, bahwa orang itu sejatinya tulus sama kamu. Di sini ada kartu King of Swords. Orangnya udah cukup mateng gitu ya, orangnya udah cukup mateng, udah cukup berani kalau misalnya dia langsung nikahin kamu gitu. Udah cukup berani, tetapi di sini ya mungkin dia masih menunggu gitu ya, momen yang benar-benar pas kapan gitu ya, biar kamu nggak ngerasa bahwa hubungan kamu kayak terus digantung gitu.
ya ini aku udah tahu gitu, kayak di pemikiran kamu tuh gini, aku udah tahu kalau misalnya kamu serius sama kamu, aku udah tahu kalau misalnya kamu tuh sayang sama aku gitu. Tapi di dalam pikiran kamu tuh kayak gini, kok ya aku ini nggak dinikah-nikahin sih gitu ya, apa ya aku cuma digantung gini-gini doang gitu ya, masih dalam status gini-gini doang. Nah, rasa hal tersebut menurut aku rasa hal yang wajar gitu ya, tetapi di sini kamu tidak perlu khawatir ya, karena orang ini mungkin sedang memikirkan hal itu saat ini gitu ya, dan menentukan kapan waktu yang pas membuat suatu kejutan yang indah untuk kamu ke depannya. Jadi seperti itu. Oke, coba aku lanjut untuk teman-teman yang memilih kartu selanjutnya. Oke, di sini ada kartu You Are Safe. Oke teman-teman, aku lanjutkan lagi. Maaf tadi terjeda sebentar. Ya, sekarang kita lanjutkan lagi untuk kartu yang terakhir, yaitu ada kartu You Are Safe. Wow, ini sepertinya ada yang sedang berjuang untuk mendapatkan cinta seseorang gitu ya. Orang ini tuh kayak sepertinya itu bagi kamu yang belum jadian gitu ya. Bisa jadi orang ini tuh orang yang suka sama kamu, istilah seperti itu. Dan orang ini tuh pengen istilahnya tuh menunjukkan kesungguhan dia sama kamu dengan cara mungkin kalau misalnya kamu belum jadian ya dia akan menyatakan cinta dia. Atau di sini yang sudah memiliki, yang udah menjalin suatu hubungan, orang ini tuh akan merasa peduli sama kamu lagi. Orang ini tuh akan istilahnya itu mengakui kesalahan yang selama ini udah ia perbuat. Jadi seperti itu. Jadi kayak bener-bener mungkin di flashback ke belakang yang banyak ngalahnya itu kamu, yang banyak merasa memberikan perhatian itu kamu, yang sering banyak-banyak istilahnya itu bagaimana ya, istilahnya itu yang kayak yang lebih banyak memperhatikan, yang sering banyak istilahnya itu kayak mengingatkan, itu kamu gitu. Dan orang ini tuh saat ini sebenarnya sadar gitu ya, dan orang ini untuk kedepannya itu untuk mempertahankan hubungan kamu, jadi akan mengakui segala kesalahannya dan dia akan menembusnya gitu. Jadi kayak benar-benar ia itu sadar gitu ya, bahwa apa yang selama ini ia lakukan itu salah gitu. Dan orang ini kedepannya pengen lebih kayak semacam melindungi kamu, menjaga kamu, dan istilahnya mungkin yang dulu itu dia kurang memperhatikan sama kamu, dia akan lebih memperhatikan kamu lagi dan peduli dengan kamu gitu. Karena yang aku lihat orang itu benar-benar gini ya, yang aku lihat itu kayak ya memang sih kalau di sini terlihat gitu ya, yang banyak memberikan istilahnya itu apa ya, memberikan perhatian, memberikan masukan, yang kayak saling mengingatkan, misalnya kamu udah makan apa belum, misalnya apa gitu, itu kamu gitu. Tetapi kayak kamu itu berharap gitu bahwa orang itu, kamu sih ini orang itu sadar gitu ya, oh sadar tuh dalam artian aku juga pengen nih gitu ya, diperhatikan, diingatkan kayak gitu, masa aku doang gitu. Dan di sini gitu ya, di titik ini orang ini sadar, saat ini sadar memikirkan ke depannya gitu ya, untuk istilahnya itu ngomong sama kamu, ngomong secara empat mata, bener-bener tulus dari hati dia, pengen ngomong, aku selama ini minta maaf ya kalau misalnya aku melakukan suatu kesalahan, kamu mau nggak maafin aku gitu, kayak semacam kayak gitu. Dan aku pengen menembus semua kesalahanku gitu ya. Mungkin aku selama ini udah tidak peduli sama kamu, dan aku kedepannya itu pengen menjaga kamu dan memperdulikan kamu gitu. Kalau di sini yang aku lihat, kenapa dia bisa tersadar seperti itu? Yang aku lihat itu dia banyak belajar gitu. Dia banyak belajar dari lingkungan di sekeliling dia gitu, tentang mungkin teman dia, tentang ya mungkin dia bisa sebelumnya bisa curhat sama teman yang benar-benar bisa dia percaya gitu, sehingga kayak dia itu semacam sadar dengan sendirinya, sadar dengan kesalahan yang udah ia perbuat gitu sama kamu itu apa gitu. Dan di sini bener-bener dia itu pengen gitu ya, minta maaf sama kamu bener-bener dari dasar atau dari lubuk hati kamu yang paling dalam. Jadi nggak ada unsur yang aneh-aneh, yang macam-macam gitu. Setidaknya dia itu pengen mempertahankan hubungan kamu gitu saat ini.
karena dia berpikir udah berterima kasih gitu ya, udah dapat kamu aja dia udah berterima kasih, udah seneng gitu, karena ya dia tidak melihat gitu ya, saat ini dia tidak melihat physically kamu, tidak melihat apa, tetapi dia lebih melihat kesabaran dan kebaikan hati kamu, jadi seperti itu. Dan di sini juga yang aku lihat, buat yang merasa jomblo gitu ya, mungkin akan datang seseorang yang memang dia itu merasa bahwa dia nyaman sama kamu, bahwa dia sayang sama kamu, dan orang itu pengen bagaimana ya istilahnya itu, menyatakan cinta dan perasaan dia gitu. Tetapi yang kayak memang benar-benar di kemarin-kemarin ini ya, dia pengen menyatakan tetapi belum siap, dia pengen menyatakan takut kalau misalnya A, B, C gitu. Dan saat ini juga dia sudah memikirkan gitu hal ini ke depannya gitu. Aku pengen istilahnya tuh kayak mulai dari tempat, mungkin mulai dari kata-kata atau dari apalah gitu ya. Ya benar-benar kayak itu sangat menguras tenaga dia gitu. Ya boleh seperti itu. Dan sekarang coba aku lihat gitu ya, untuk versi tarotnya, apa yang saat ini sedang ia pikirkan untuk hubungan kamu ke depannya. Oh. Oke, ada kartu The Chariot, ada kartu Strength juga, ada kartu Sword, ada kartu Judgment, ada kartu The World, oke. Oke, bagus sekali. Ada kartu The Temperance, oke, kartunya kebuka satu. Wah, ini keluar ketiga kali lah, aku jarang-jarang banget gitu ngereading klien sampai kartunya keluar ketiga kali. Oh ya, buat teman-teman semuanya yang pengen personal reading, kontak personnya udah aku sediain di bawah ya. Jadi yang pengen private reading, yang pengen benar-benar khusus, bukan general, kalian bisa kontak-kontak nanti ya. Kalian bisa lihat di bawah video ini, di deskripsi video ya. Kalian bisa melihat. Oke, di sini yang aku lihat, orang ini sebenarnya ini ya, ada kartu The Chariot. Sebenarnya ini lebih ke kamu, jadi bukan ke dia. Kamu selama ini kayak perjalanan cinta kamu dan dia itu kayak membuat kamu itu kayak sebenarnya itu kesabaran kamu itu sangat diuji banget gitu. Jadi kayak benar-benar kamu itu kalau misalnya dalam bahasa Jawa itu apa ya, ngempet. Tapi kalau misalnya dalam bahasa Indonesia, dia kayak kamu itu menahan banget gitu. Pengen marah, pengen berontak, tapi kamu tak tega gitu. Jadi kayak benar-benar kesabaran kamu sangat diuji gitu. Dan di sini kamu juga sempat gitu ya, kamu berbicara, meminta solusi sama teman kamu, sama sahabat kamu atau orang-orang terdekat kamu, minta gitu ya. Sebenarnya hubungan aku ini enaknya dibawa kemana gitu. Aku pengen ninggalin dia gitu ya, tapi kayak misalnya nggak tega gitu. Pengen mempertahankan, tetapi dia kok nggak peka-peka gitu. Kamu juga sempat mengatakan hal tersebut. Dan di sini untungnya gitu ya, kamu dipertemukan sama seorang teman yang benar-benar mampu memberikan solusi yang terbaik gitu, sehingga kamu tuh setidaknya bisa bertahan sampai sekarang. Dan di sini juga yang aku lihat, orang ini memang bagaimana ya? Memang yang udah aku bilang tadi gitu. Saat ini dia sedang memikirkan hal gitu ya, ingin minta maaf, benar-benar minta maaf sama kamu gitu. Benar-benar minta maaf, pengen memperbaiki segala kesalahan yang ada gitu.
Dan kamu nanti gitu ya, kamu tak akan merasa kaget dengan sendirinya gitu. Bahkan kamu itu kayak terbangun dari mimpi buruk gitu, bener-bener yang kayak sebenarnya kamu itu memikirkan nih, ketika kamu sedang rebahan gitu ya, sedang rebahan atau sedang apapun gitu ya, kamu itu sebenarnya ada pemikiran, ini orang kapan sadarnya gitu ya. Nah mungkin seketika kamu mengatakan hal itu, kapan sih orang ini sadarnya gitu ya, orang ini langsung hatinya tuh kayak tergugah gitu, dia langsung semacam mungkin setelah aku melihat dari teman-teman sekeliling aku yang menyarankan aku kayak gini kayak gitu gitu, mungkin inilah saatnya waktu yang tepat untuk dia merencanakan sesuatu yang indah ke depannya, yaitu dia pengen menebus suatu kesalahan sama kamu gitu. Dan di sini ada kartu judgment ya. Sebenarnya dia itu sangat berharap lebih sama kamu dan dia itu sangat takut kehilangan kamu gitu. Sangat takut kehilangan kamu karena dia itu merasa gitu ya, dia belum pernah menemukan seseorang yang benar-benar setangguh kamu, yang kesabarannya itu sekuat kamu gitu, yang benar-benar istilahnya kamu bisa mampu bertahan gitu dikala dia itu sadar gitu ya akan kesalahan yang sudah ia lakukan gitu. Di sini ada kartu The World ya, kalau misalnya dia mau memperbaiki hubungan tersebut gitu ya, kalau misalnya dia mau memperbaiki hal tersebut ya mungkin kamu masih bisa mempertimbangkannya gitu. Kalau misalnya dia masih terus-terusan seperti itu, yang aku lihat ya namanya seseorang pasti memiliki suatu batas kesabaran gitu ya. Dan apabila kesabaran ini udah habis ya bisa jadi kamu akan meninggalkan hubungan yang saat ini kamu pertahankan. Dan di sini yang aku lihat gitu ya, kamu itu sebenarnya itu kemarin-kemarin gitu ya udah cukup banyak bersabar gitu ya, bahkan yang kayak banyak banget misalnya dari lingkungan sekeliling kamu, lingkungan sekitar kamu, bahkan teman-teman kamu itu yang kayak istilahnya itu kayak membodohkan kamu, bukan membodohkan sih, dalam artian itu gini, nih kamu kok sayang banget sih gitu ya, kok kamu masih betah ya, kok kamu masih kuat ya mempertahankan hubungan yang sebenarnya itu kalau misalnya orang lain tuh udah bener-bener nggak kuat gitu, kamu kok masih kuat banget gitu. Istilahnya itu banyak banget yang mengatakan hal tersebut gitu, tapi kamu kayak berusaha gitu ya menutup mata dan telinga, tetapi kamu menggunakan hati kamu gitu, sehingga ya kamu bisa gitu mempertahankan hubungan kamu sampai sekarang. Tapi di sini yang aku lihat untuk prospek kedepannya gitu ya, keinginan dia gitu, dia benar pengen mempertahankan dan pengen menembus semua kesalahan. Tapi di sini ada rencana lain yang ia pikirkan, yaitu dia pengen hidup bahagia bersama kamu gitu. Jadi kayak benar-benar udah, kalau misalnya setelah kamu bisa memaafkan dia, istilahnya bisa menerima dia gitu, istilahnya kayak kedepannya itu biar kamu itu nggak ada masalah-masalah lagi gitu. Keinginan dia itu seperti itu. Dan hal itu pengen ia wujudkan gitu. Sebenarnya kamu pengen aku ini jadi yang seperti apa gitu, biar aku menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan di sini kamu juga mampu gitu ya memberikan arahan yang terbaik sama dia, karena sejatinya orang ini walaupun yang kulihat dia udah dewasa gitu ya, tetapi pemikiran dia itu belum terbentuk gitu ya, kedewasaan, sisi kedewasaan itu belum terbentuk. Bisa jadi orang ini tuh sisi dewasanya itu lebih banyak kamu daripada dia gitu. Dan di sini juga dia akan menunjukkan gitu. Dia akan menunjukkan maksud kita gini. Kan dia tadi mengatakan gitu ya, misalnya kamu sebenarnya pengen aku ini jadi seperti apa gitu. Ya misalnya kamu itu berharap dia itu pengen setidaknya walaupun gak 100% menjadi orang yang lebih baik lagi gitu ya, yang bisa lebih sayang lagi sama aku, yang lebih perhatian, setidaknya peduli dengan aku gitu. Kamu sebenarnya tidak terlalu menuntut banyak dan tidak terlalu menuntut lebih. Kamu cuma ingin istilahnya kamu itu diperlakukan seperti layaknya seorang kekasih, mungkin diperhatikan, mungkin apa gitu. Dan orang ini yang aku lihat ya dia akan menunjukkan hal tersebut gitu, walaupun kamu melihatnya sih belum terlalu sempurna, tetapi setidaknya dia mampu gitu ya untuk bertransisi menjadi baik. Itu suatu hal yang alhamdulillah gitu. Dan di sini juga ada kartu yang ini juga, kartu cup ya, yang artinya mungkin gitu ya dia akan memberikan suatu kejutan indah gitu ya. Dan kejutan indah tersebut bukan hanya suatu kado terindah gitu ya, tapi yang benar-benar yang kayak membuat kamu itu merasa kagum sama dia gitu. Kagumnya itu apa gitu ya, kamu gak nyangka aja gitu, yang semula orang ini tuh bener-bener yang kayak sepertinya gak mungkin gitu ya, sepertinya gak mungkin kalau orang itu bisa menjadi berubah kayak gini gitu, tapi pada kenyataannya gitu dia bisa gitu, karena berkat dari dukungan, arahan dan motivasi dari kamu gitu. Itu yang membuat dia menjadi orang yang lebih dewasa lagi, mungkin yang membuat kamu jadi merasa kagum sama sosok dia yang sekarang ini gitu, yang akan datang ini, daripada yang
saat ini, jadi seperti itu. So, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Buat teman-teman semuanya yang belum subscribe, silakan subscribe channel Tarot Trading Indonesia. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar aku ketika upload video terbaru kalian tidak ketinggalan. Dan jangan lupa di-share di semua media sosial kamu, biar yang tidak tahu bisa menjadi tahu. So, aku Clarissa pamit terlebih dahulu. Dadah, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.